terberkati sekali dengan kalimat yang Pak Paulus katakan kemarin di seminar. Pak Paulus bilang iblis itu bodoh. Sama saya kepikiran, iblis itu licik. Iblis itu sebenarnya dia pintar dari kita sebenarnya ya. Tapi kenapa dikatakan iblis itu bodoh? Jadi saudara-saudara, kenapa iblis bodoh? Lihat di sini. Iblis itu bodoh karena dia salah skenario. Tahu skenario? Dia buat list apa yang harus dia lakukan. Dia buat catatan apa-apa saja yang dia harus lakukan. Di catatannya dia salah satunya adalah menghancurkan Yesus. Aneh kan? Iblis mau menghancurkan Yesus dari zaman dahulu kala Yesus lahir. Sampai hari ini si iblis ini berusaha terus-menerus, berjuang terus-menerus di dalam peperangan untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Untuk menghancurkan Yesus. Anehnya dia itu kenapa bodoh? Karena dia gak tahu bahwa di dalam Yesus ada kuasa darah Yesus. Kan dikatakan oleh darah anak domba engkau dibebaskan, engkau dilepaskan, engkau diselamatkan. Lah waktu Yesus lahir dia berusaha untuk menghancurkan Yesus. Benar gak? Bunuh semua anak umur 2 tahun. Bunuh semua anak yang baru lahir. Ya kan? Dia pakai Herodes untuk memberikan perintah itu. Bunuh semua. Dia mau menghancurkan Yesus. Itulah bodohnya dia. Waktu Yesus ditangkap, kemudian Yesus disalib, Yesus dihancurkan. Babak belur badannya, hancur, darahnya keluar di atas kayu salib. Darahnya meleleh, hancur mulai dari kepala, tangan, dipaku dan lain sebagainya. Saudara, waktu darah itu keluar dari Yesus, kemenangan terjadi atas dirimu dan saya. Amin. Waktu darah itu dicurahkan di atas kayu salib, waktu darah itu nyiprat, waktu darah itu tampias, waktu darah itu keluar dari Yesus di atas kayu salib. Itu adalah kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Itulah titik kebodohan iblis. Amin. Amin. Dia gak tahu bahwa darah itu yang akan menyelamatkan saudara. Kalau Yesus tidak mati di atas kayu salib, kalau darahnya tidak tercurah bagi saudara dan saya, maka kemenangan sampai hari ini tidak ada. Amin. Oleh darah anak domba. Amin. Darahnya menyelamatkan saudara dan saya. Hari ini kita merayakan kemerdekaan RI 17 Agustus yang lalu. Tetapi hari ini dan sampai selama-lamanya. Waktu saudara percaya kepada kuasa darah Yesus. Saudara diselamatkan. Saudara dibebaskan. Saudara menjadi orang-orang yang merdeka. Orang-orang merdeka itu seperti apa? Bebas. Kalau pemimpin pujian, kalau nyanyi, kalau praise and worship menyembah Tuhan itu bebas. Amin. Kelihatan orang yang sudah bebas dengan orang yang masih bawa beban berat. Nyanyinya berat, saudara, nyanyinya gak mau buka mulut. Kemarin saya lihat siapa ya? Bintang film di TV. Tapi dia kalau ngomongnya bahagia sekali, tapi bibirnya nggak bisa bergerak. Siapa tuh Pak yang kemarin tuh, yang dia bilang pernikahannya bagus, kemudian mau jadi berkat. Benar jadi berkat bagi artis-artis yang lain. Tapi saya lihat dia lucu. Dia bahagia tapi bibirnya ngomongnya gini. Bibir bawahnya tuh gak pernah bergerak. Kenapa? Saya tahu itu pasti disuntik silikon. Dia belum bebas. Gerakannya gak ada, gak bebas. Saya lihat aneh. Aneh. Amin. Kalau kita bicara A, I, U, E, O. Enggak A, I, U, E, O semuanya I. Budihi Kemini. Ya kan? Dimini. Kiti mirdiki. Kita belum merdeka. Kiti mirdiki. Ya enggak merdeka. Ini enggak bergerak saudara. Kebanyakan suntik sana suntik sini, suntik sana suntik sini. Ya kan? Tarik sana tarik sini. Ya kan? Saudara belum merdeka. Seorang yang merdeka adalah seorang yang bebas. Amin. Seorang yang bebas.
oleh darah anak domba. Iblis itu salah skenario. Bukannya kita dan Yesus yang masuk penjara ke dalam lubang yang maut. Dia menceburkan dirinya sendiri ke dalam lubang yang maut. Amin. Dia sendiri yang masuk ke dalam lubang yang maut. Dia marah, anak buahnya marah. Waduh, gagal saya. Hari ini di mana dia? Hari ini dia masih berkeliaran di antara kita. Karena orang yang kalah tidak pernah puas. Ingat baik-baik, orang yang kalah tidak pernah puas. Orang yang kalah mempermalukan dirinya sendiri, dia tidak pernah puas. Dia terus kejar, dia terus berjuang bagaimana caranya mengalahkan kamu. Dengan cara apa? Dengan cara apa saja. Amin. Dengan cara apa saja. Coba kita lihat lagi. Sebelum kita lihat ayat Yohanes 3 ayat 16. Yesus mencurahkan darahnya di atas kayu salib adalah wujud dari kemerdekaan atau kemenangan kita. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, setiap orang yang percaya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara dan saya percaya bahwa darah Yesus di atas kayu salib. Kita harus percaya. Karena itulah saudara dan saya hari ini ada kehidupan. Dan selama-lamanya. Dan selama-lamanya. Lanjut Yohanes 14 ayat 6. Aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oleh darah anak domba. Hanya melalui aku. Hanya melalui darah Yesus saudara diselamatkan. Bukan darahnya Pak Paulus, gak ada kuasanya. Bukan darah Ibu Yeye, tidak ada kuasanya. Bu Devi apalagi tidak ada kuasanya. Darah biru saudara, darah hijau, darah kotor. Ya, tetapi darah Yesus yang luar biasa. Darah Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang ke surga tanpa melalui Yesus. Percaya kepada kuasa darahnya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Ingat itu. Aku jalan kebenaran dan hidup. Benar dan hidup. Itu sebabnya di dalam ayat ini dikatakan oleh darah Yesus. Oleh apa lagi satu lagi? Oleh kesaksian kita. Oleh kesaksian kita. Darah Yesus artinya kita punya DNA Kristus di dalam hidup kita. Ini darah kita, ini tetes-tetesnya itu darahnya, DNA-nya itu DNA Yesus. Apa DNA Yesus? Karakter Yesus. Hidup kita melekat kepada Tuhan. Hidup kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Sehingga kesaksian kita menjadi hidup. Amin. Darah Yesus mengalir di dalam kita. Kesaksian hidup kita adalah kesaksian karakter Kristus. Dan iblis kuasanya dihancurkan. Wow. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Jadi yang pertama-tama di dalam kemerdekaan ada dua hal penting. Pertama, darahnya berkuasa. Kedua, kesaksiannya kita menghancurkan kuasa iblis. Siapa di sini yang takut setan? Siapa di sini yang takut sama kuasa gelap? Angkat tangan. Tidak boleh takut ya. Karena di dalam Yesus kita percaya kuasanya dihancurkan. Amin. Amin. Kalau dia angkat tangan, dia anak kecil. Ya kan? Gak apa-apa dia takut. Tapi kasih tahu bahwa di dalam Yesus, bilang sama mama papa nanti pulang ya. Di dalam Yesus kata Bu Yeye itu ada kuasa darah Yesus. Mama papa gak boleh takut sama dukun-dukun. Gak boleh takut sama setan. Karena ada kuasa di dalam nama Yesus. Haleluya. Oleh kesaksian kita apa? Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Haleluya. Oleh kesaksian saudara.
Oleh kesaksian saudara, oleh kesaksian kita hidup benar di dalam Tuhan. Ada kuasa. Apa yang kita takuti Mbak Dewi? Apa yang kita takutkan? Merdeka? Yang keras merdeka? Saudara sudah dibebaskan. Merdeka, merdeka. Wow. Jadi saudara kata merdeka bukan cuma ikut-ikutan. 17 Agustus tahun 45 merdeka, merdeka. Ya, ayo naik Pinang, ayo melorot lagi, rot ya. Lagi naik lagi, rot lagi. Saya lihat video di pesawat, Pak Paulus kasih tahu yang satu kan di paling bawah tuh. Yang lain kan naik Pinang, naik. Berat tahu, berat katanya. Dia keberatan. Kasihan dia sampai demi menjangkau itu hadiah di atas. Totonya hadiahnya jepitan, jemuran atau apa ya. Yang di bawah udah sampai kasihan. Tapi seru ya. Seru. Saudara dan saya sudah dimerdekakan. Saudara dan saya diberi kuasa darah Yesus. Saudara yang tinggal di dalam Yesus, Yesus tinggal di dalam saudara. Kesaksian hidupmu mematahkan dan menakut-nakuti iblis. Iblis takut sama kita. Kenapa kita harus takut sama iblis? Terbalik. Amin. Saudara takut sama iblis? Saya kasih tahu saya gak takut. Karena saya punya Allah yang besar. Saya punya Allah yang dahsyat. Saya punya Allah yang berkuasa. Saya punya salib Yesus yang menyatakan bahwa dia hidup dan memberikan hidup selama-lamanya. Amazing. Haleluya. Saya gak takut sama iblis, tapi kalau dia nampak di sini saya ngeri juga lihat mukanya yang jelek itu ya. Saya gak takut kepada kuasanya, saya ngeri lihat wajahnya yang sudah hancur adul, yang jelek itu ya. Tapi katanya orang, ada iblis yang mukanya cantik. Ada orang juga yang mukanya ganteng, banyak duitnya. Kemana-mana di sini ada dolar-dolar, uang-uang. Ya. Saudara takut? Saudara takut sama iblis? Enggak dong. Saya tidak hidup karena iblis, saya hidup karena Tuhan. Amin. Di dalam darah Yesus ada kehidupan. Setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Perang itu ada kalah, ada menang. Amin. Di kata merdeka itu ada musuh, ada lawan, ada musuh, ya kan? Ya kan? Siapa yang menang baru dia namanya merdeka. Amin. Oke, peperangan kita dikata firman Tuhan, peperangan kita tidak melawan darah dan daging. Artinya kita tidak berperang secara fisik. Kalah saya. Kalau berperang melawan Elias, saya kalah. Elias biar kecil tenaganya kuat karena dia laki-laki. Pasti saya kalah. Tapi kita berperang melawan penguasa di udara. Siapa penguasa di udara? Itu yang gentayangan yang gak jelas. Di udara maksudnya tidak kelihatan, tidak jelas. Termasuk apa? Termasuk gosip saudara. Gosip itu gak jelas. Diterbangkan angin ke sana kemari. Dari sana terbangnya A, di tengah jalan berubah jadi B, C, D. Sampai di saya sudah E saudara. Gak jelas. Ya. Di udara artinya dia berterbangan di mana-mana. Gak dipertanggungjawabkan. Omong kosong. Ya, itu orang-orang yang suka gosip, suka menjatuhkan, suka menekan, suka menakut-nakuti, suka memusuhi. Yang aneh begini, saya dengan Bu Devi urusannya baik-baik aja. Kita teman dekat, tiba-tiba Bu Dewi datang deh ke Devi. Bu Dewi ngomongin saya, Devi langsung gak suka sama saya loh. Ono opo iki. Nyesel sampean, Rek. Sampean gak suka saya itu keliru, ya kan? Ada apa? Amin. Ada apa? Ada peperangan di udara Bu Devi. Ya, ada peperangan di udara. Kita pukul angin. Kita sasarannya tidak tepat. Amin. Peperangan di udara artinya intimidasi, konflik yang gak jelas. Yang paling seru adalah suka berdusta atau suka berbohong. Saudara ingat di dalam firman Tuhan dikatakan bapak segala dusta atau bohong adalah, saya mau dengar nih. Bapak segala dusta atau bohong adalah
Iblis, bertobat saudara kalau sering-sering ngomong-ngomongin orang. Yang gak bener ya. Bertobat. Kenapa? Karena dikatakan oleh darah anak domba, kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Terus di situ dikatakan pendakwa. Pendakwa itu sudah dihancurkan. Pendakwa adalah orang-orang yang suka menghakimi orang lain. Dia gak pernah lihat siapa dirinya. Orang-orang yang selalu berbohong. Orang-orang yang tidak menerima keadaan yang sebenarnya. Orang-orang yang selalu pakai kedok ya. Pakai kepalsuan, pakai topeng. Gilbert bilang di dalam khotbahnya, saya sering juga lihat khotbahnya Gilbert. Dia bilang gini, orang-orang yang suka bohong, orang-orang yang suka menghina, orang-orang yang suka gosip-gosip, orang-orang yang suka merendahkan, orang-orang yang suka menghakimi. Di rumah lu ada kaca gak sih katanya. Itu si Gilbert yang khotbah bukan saya juga kaget. Ya kan Elda pernah dengar juga Elda bilang. Dia bilang, kalian-kalian itu yang suka perhatikan hidup orang lain, di rumah lu ada kaca gak? Beli dong kaca, pulang sana ngaca. Lu udah lebih baik belum dari orang yang lu omongin? Saya malu saudara. Waktu dengar itu saya malu. Kadang-kadang kita ngomongin orang, perhatikan orang. Firman Tuhan bilang, balok di depan mata lu kagak lihat. Iya kan, balok besar-besar di mata itu gak kamu lihat. Mungkin belek aja kali ya. Belek di mata lu kagak lihat. Belek di mata orang lain temanmu kamu lihat gede-gede. Lihat dulu belek lu. Amin. Bertobat saudara. Bertobat. Karena kasihan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sudah melunasi, sudah membayar, sudah berjuang, sudah dihancurkan kuasa darahnya. Untuk kita semua dipakai untuk hal-hal yang sia-sia. Saudara sedang memboroskan waktu. Saudara sedang melewati waktu dengan hal-hal yang tidak berguna. Amin. Mari hari ini di dalam kemerdekaan kita berjuang untuk bagaimana setiap hari kita jadi kesaksian bagi orang lain. Dan bicarakan, saya tanya sama Pak Paulus, maksudnya apa sih kesaksian? Apa maksudnya katakan kesaksian? Saya kalau mau khotbah, saya harus berguru dulu sama gurunya. Ya kan, kalau nggak nanti saya salah. Jadi Pak Paulus bilang ya harus dibicarakan. Jangan bicara, action aja. Enggak, di situ dikatakan. Jadi harus dikatakan. Nah, waktu kita katakan artinya omongan kita dengan tindakan kita itu menjadi kesaksian yang hidup. Bukan omongan kita berbeda dengan apa yang kita lakukan. Harus sinkron. Harus sama. Saudara ngomong A, sikap perilakumu juga A. Amin. Amin. Saya diberkati loh, sepanjang jalan dari Medan ke rumah di pesawat saya buka Alkitab, saya baca-baca, saya diberkati Tuhan. Waduh senang sekali ya, saya kepingin tahu apa sih maksud ayat ini, Wahyu 12 ayat 11 itu apa maksudnya. Itu dahsyat, itu dalam banget. Kalau saya uraikan sekarang pakai kesaksian-kesaksian itu dahsyat banget. Tapi besok lagi baru saya sharing lagi yang lain. Amin. To be continue. Nanti diteruskan oleh Pak Paulus. Amin. Jadi apa sih maksudnya, apa sih artinya oleh darah anak domba dan kesaksian hidupmu, iblis dikalahkan, iblis dihancurkan oleh kuasa anak domba. Haleluya. Beri kemuliaan dong buat Tuhan. Wow. Saudara dibebaskan? Saudara merdeka? Amin, haleluya. Luar biasa. Pak Paulus Wiratno akan maju ke depan. Sebelum kita berdoa buat Bapak Ibu yang hari ini merasa terbelenggu, merasa seperti beban berat. Aduh seperti tengkuk ini sakit-sakit. Tuhan dengan kuasa darahnya bisa membebaskan saudara. Haleluya. Amin. Amin. Saudara-saudara, Anda mungkin orang yang paling cantik di Indonesia. Hartanya paling banyak.
Atau mungkin orang paling terkenal, tapi kalau di tubuhmu tidak ada darah, Anda tidak bisa melanjutkan hidup ini. Iya kan? Baru kurang darah aja sudah tidak bisa jalan dengan normal. Jadi darah dalam perjanjian lama itu selalu menjadi topik utama. Kalau saudara membaca perjanjian lama, untuk orang bisa selamat, untuk orang bisa terhubung dengan Tuhan, pasti ada korban yang melibatkan darah. Membawa lembu di altar, memotong domba, selalu ada darah. Jadi kalau boleh saudara bisa merangkum, semua isi Alkitab ujung-ujungnya, perjanjian lama dan perjanjian baru, ujung-ujungnya intinya adalah darah. Itulah sebabnya, lihatlah anak domba Allah yang akan memikul isi dunia. Yesus datang untuk mengorbankan dirinya sebagai kelengkapan perjanjian lama. Jadi darah Yesus itu sangat bermanfaat, sangat penting bagi saudara dan saya. Amin. Ada yang pernah lihat setan? Ada yang pernah lihat tuyul? Saudara mau caranya bagaimana lihat setan? Waktu marah bercermin. Begini saudara, ini rahasia, banyak orang yang tidak tahu. Dikatakan di dalam Alkitab, apply the blood. Apply the blood. Oleh darah anak domba dan oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Ada dua hal yang bisa mengalahkan iblis. Satu, darah anak domba. Dua, kesaksian. Kesaksian, bukan khotbah, bukan gelar, bukan ilmu, bukan saudara punya jimat. Yang bisa mengalahkan adalah oleh darah anak domba. Saya kasih ilustrasi. Di dalam perjanjian lama, Musa pernah memerintahkan bapak-bapak untuk potong domba. Setelah itu darahnya dioleskan di ambang pintu. Supaya anak pertamanya atau binatang-binatang yang lahir pertama tidak mati. Jadi cara untuk melindungi keluarga waktu itu adalah dengan darah. Bayangkan bapakmu sudah menyembelih domba, ya kan? Kemudian darahnya untuk sementara ditaruh di dalam kulkas. Gara-gara main sepak bola, dia lupa oleskan darah. Anak pertama masih bisa mati? Binatang pertama masih bisa mati? Mati. Kesalahannya di mana? Padahal punya darah. Tidak dipakai. Apply, dalam bahasa Inggris, apply the blood. Jadi Anda setiap hari diberikan oleh Tuhan kekuatan darah Yesus. Tapi banyak yang tidak pakai. Makanya hidupnya penuh dengan kekalahan. Maka setiap hari sebelum jualan, Bu Dewi, bilang oleh darah Yesus hari ini aku banyak rezeki. Katakan. Kalau saudara-saudara yang masih jomblo-jomblo oleh darah Yesus aku akan ketemu calon teman hidupku. Tidak ada salahnya. Amin. Kalau saudara lihat ada orang ganteng, darah Yesus, berikan orang itu kepadaku. Lepaskan dia dari jerat wanita yang lain, misalkan ada, ya kan? Ya. Pak Larry Stockstill menulis buku mengenai kuasa darah Yesus. Bukunya ada, mungkin sudah habis itu. Buku mengenai kuasa darah Yesus itu. Nah saudara-saudara dalam buku itu dikatakan ada seorang tua yang anaknya nakalnya bukan main. Nakalnya bukan main. Setelah membaca buku itu dia tiap malam tumpang tangan. Waktu anaknya tidur dia tumpang tangan. Oleh darah Yesus bebaskan anakku dari kenakalan. Oleh darah Yesus bebaskan suamiku dari perselingkuhan. Oleh darah Yesus kantongku yang kosong diisi oleh Tuhan. Oleh darah Yesus setiap hari. Apply the blood. Dan lihat setelah 1, 2, 3 minggu kuasa darah Yesus luar biasa. Anda punya darah, Anda punya kekuatan, tapi kalau tidak dipakai tidak ada gunanya. Nah setelah itu apa? Saudara sudah melihat, wow anakku sudah dilepaskan, suamiku sudah dibebaskan. Saudara ceritalah kepada orang-orang. Waktu saudara cerita, hei saya kapan hari ketemu ada anak yang seperti hidupnya galau, pikirannya kacau. Kemudian dia jalan seperti tidak ada kekuatan. Mukanya seperti orang yang sedang kerasukan. Kemudian saya berdoa. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Langsung berubah wajahnya.
Semangatnya pulih kembali. Apa yang Anda lakukan? Bersaksi. Waktu Anda bersaksi, Anda sedang mengalahkan kuasa jahat. Karena kuasa jahat tidak ada kesempatan untuk membohongi lagi karena sudah dengar kesaksian. Jadi kemanapun saudara pergi, saksikan pengalaman hidup saudara kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Kemana saya pergi saya saksikan, saya sembuh oleh kanker. Oleh kuasa darah Yesus. Ketemu dengan orang saya saksikan, saya mengalami kuasa Tuhan. Waktu saya bersaksi, saya sedang mengintervensi kerajaan kegelapan. Amin. Haleluya. Jadi yang jomblo-jomblo, saya kasih tahu yang jomblo-jomblo, pastikan Anda tiap hari membuka hidup Anda dengan Tuhan oleh kuasa darahmu. Hari ini aku diberkati. Oleh kuasa darahmu akan ketemu pangeran saya hari ini. Oleh darah anak domba aku berhasil. Oleh darah anak domba usahaku diberkati. Oleh darah anak domba rumah tanggaku dipulihkan. Oleh darah anak domba penyakitku disembuhkan. Anda punya hak. Hidup di dalam Kristus ini luar biasa. Makanya kalau ada orang mengaku dirinya percaya Yesus kok masih terbelenggu, ada yang salah dengan keyakinan saudara. Orang percaya kepada Yesus, katanya setiap minggu ke gereja jalannya masih kurang yakin, saudara. Saudara tidak ada kebebasan karena takut diomongin orang, saudara takut gagal, saudara takut. Kalau masih ada ketakutan, Anda belum mengalami pemulihan. Di dalam Yesus semua tersedia bagi Anda. Saya mau mengatakan kepada saudara-saudara yang sedang menonton ini, Anda sudah dimerdekakan. Kasih itu memerdekakan. Darah Kristus itu memerdekakan. Kuasa Kristus itu memerdekakan. Anda tidak perlu takut jin, setan, tuyul, demit, apapun namanya leak. Anda tidak perlu takut. Jangan takut sama leak, bilang sama teman saudara. Leak itu takut dengan saudara. Serius ini saudara, Anda tidak perlu takut. Ada orang yang takut setan. Iblis sudah dikalahkan. Saudara pikir iblis itu pintar, tadi Bu Yai bilang pin bo. Iblis itu pintar-pintar bodoh. Kalau dia tahu darahnya yang akan mengalahkan, dia tidak membawa Yesus ke kayu salib. Tapi itu yang terjadi saudara. Kita umat pemenang. Kita umat yang sudah ditebus. Saudara, darah Yesus berkuasa. Maka sering-sering menyanyikan, ada kuasa dalam darahnya. Jadi kalau saudara lewat kuburan, kemudian ada yang mempercepat langkah saudara. Pernah jalan di kuburan, tiba-tiba saudara cepat sendiri jalannya. Atau tengah malam saudara ada suara di kamar mandi atau ada mercon seperti meledak di atas atap, tidak usah takut. Langsung darah Yesus, kalau ada jimat masuk ke rumah saudara atau apapun juga ambil bakar. Anda menang. Amin. Saudara-saudara yang berjualan, kalau pagi-pagi ada beras kuning atau kembang di sekitar tempat jualan Anda, ambil itu langsung bakar. Darah Yesus. Karena saudara-saudara orang yang bersama dengan darah Yesus, Anda dibilang orang yang sakti. Anda tidak bisa disantet, Anda tidak bisa ditenung, Anda tidak bisa diguna-guna. Ya kan? Jadi jangan pernah minta doa Pak Paulus saya kena guna-guna ini. Nah, saya tidak akan doa dengan saudara-saudara. Orang yang kena guna-guna dia sudah tidak berguna. Anda yang sudah percaya Yesus dengan baik-baik, Anda tidak bisa diguna-guna. Amin. Jadi jangan takut setan, jangan takut kuasa gelap, jangan takut santet. Anda sudah diberi hak untuk hidup dalam kemenangan. Saya ulangi lagi, saudara harus hafal ini. Saya sudah pernah mengucapkan ini. Tolong supaya didengar ini. Setan ora doyan demit orang dulit. 1, 2, 3. Kan saudara enggak tahu kan? Orang yang percaya kepada Yesus, setan ora doyan demit orang dulit. Iblis enggak bisa Iblis enggak mau dengan saudara. Demit orang dulit, dia mencolek saudara aja ketakutan. Apalagi menatap saudara. Oleh karena itu saudara, kemenangan ini harus dimiliki. Nah, saya mau mengecek saudara. Apa bukti bahwa Anda hidup bebas? Apa bukti bahwa Anda sudah merdeka? Saya mau tanya nih. Apa bukti bahwa saudara sudah hidup merdeka? Tidak ada ketakutan.
Tidak ada kecemasan. Tidak ada rasa bersalah dalam hidup saudara. Orang yang hidup merdeka wajahnya ceria.